Oke, Bapak Ibu, hari ini aku akan memberikan sedikit introduction. Ini basic buat pengantarnya aja. Nanti sisanya barangkali Bapak Ibu mau diskusi, mau bertanya-tanya setelah dari apa yang Bapak Ibu baca gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita mulai dari isi pokok Injil Yohanes ini. Nah, ini saya ambil dari edisi Alkitab Studinya LAI, karena bagi saya yang dipaparkan di edisi studinya LAI itu cukup simple, lebih simple daripada bahan-bahan lainnya gitu ya. Jadi kalau dari LAI dikatakan kalau isi pokok Injil Yohanes ini dia mengangkat 3 pertanyaan utama, yaitu siapakah Yesus, terus apa perbuatan Yesus yang membuktikan bahwa ia adalah anak Allah, kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana hubungan antara para pengikut Yesus dan orang-orang yang menentang dirinya. Nah, jadi overall Injil Yohanes itu isinya tuh tentang 3 ini gitu ya. Jadi menjawab 3 pertanyaan ini. Nanti kita akan lihat. Nah, untuk yang bagian siapakah Yesus, saya rasa Bapak Ibu juga udah baca ya, khususnya di Yohanes pasal yang pertama. Jadi di Yohanes pasal yang pertama itu penulis menyebutkan siapakah diri Yesus. Nah, jadi ini sebutan Yesus tapi dari orang lain. Gitu ya, di pasal 1 ayat yang ke-14 itu penulisnya ada ngomong firman yang menjadi manusia. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kemudian juga di ayat yang 29 dikatakan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, kemudian di ayat yang 45 juga ada dikatakan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Kemudian di ayat yang ke-49 itu dikatakan anak Allah dan raja orang Israel. Nah, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini tuh sebutan dari orang lain gitu ya. Jadi orang lain yang menyebut diri Yesus ini 4 hal ini gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa menemukannya di pasal yang pertama. Nah, nggak cuman orang lain yang sebut yang mendeskripsikan siapakah diri Yesus itu, di dalam Yohanes nih menariknya Yesus juga mendeskripsikan dirinya sendiri. Dan Bapak Ibu pasti sudah sering banget dengar soal 7 I am. Bahkan waktu di persekutuan doa tahun lalu ya kalau nggak salah kita juga pernah bahas gitu di persekutuan doa tentang 7 I am. Jadi sebutan Yesus tentang dirinya. Nah, jadi di dalam Yohanes ini kita bisa menemukan Yesus ngomong sendiri bahwa dia adalah roti hidup, yaitu di pasal 6 ayat ke-35. Kemudian Yesus juga mention dia adalah terang dunia, itu di pasal 8 ayat yang ke-12. Yesus adalah pintu keselamatan, gembala yang baik, kebangkitan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup, pokok anggur yang benar. Nah, jadi ini 7 sebutan yang populer di kalangan kitab Injil Yohanes gitu ya. Jadi orang-orang pasti melihat adanya 7 I am yang spesial ini. Nah, ini spesial karena di Injil yang lain, di kitab yang lain tuh nggak disebutkan secara detail. Nah, tapi di Injil Yohanes ini benar-benar Yesus sendiri yang ngomong, I am the bread of the life gitu ya. Jadi I am the light of the world. Jadi benar-benar Yesus sendiri gitu yang ngomong. Yaitu dan ini dicatat di dalam Injil Yohanes. Nah, kemudian yang selanjutnya Injil Yohanes yang juga mencatat apa perbuatan Yesus yang membuktikan bahwa ia adalah anak Allah. Nah, jadi di dalam Injil Yohanes ini penulis menekankan dan ia mencatat berbagai mujizat atau nanti kita akan lihat sebagai tanda-tanda yang Yesus lakukan. Nah, jadi kenapa ini lebih spesial karena di dalam Injil Yohanes ini penulis menyampaikannya dengan makna yang lebih mendalam dari tindakan dan kata-kata Yesus. Dan ini berbeda dengan kitab Injil lainnya yang kita bahas minggu lalu. Nah, kemudian juga di dalam Injil Yohanes itu dikatakan semua tanda itu memperlihatkan Yesus adalah anak Allah dan sedang melakukan apa yang Allah kehendaki, yaitu menganugerahkan kehidupan baru bagi semua orang. Contoh simpelnya ya, waktu Lazarus dibangkitkan. Nah, itu kelihatan banget, dan itu juga ada kaitannya dengan waktu Yesus ngomong, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, jadi di dalam Injil Yohanes ini sangat mencatat perbuatan Yesus yang membuktikan bahwa ia adalah anak Allah, dan penekanannya tuh lebih ke sana.
Nah, kemudian Bapak Ibu yang ketiga, yang pertanyaan ketiga tadi, bagaimana hubungan antara para pengikut Yesus dan orang-orang yang menentang dirinya. Nah, jadi di dalam Injil Yohanes ini, secara keseluruhan juga memperlihatkan lebih jelas bagaimana relasi orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus dengan orang-orang yang masih setia pada berbagai aturan hukum Taurat. Setia itu typo, sorry. Yang masih setia pada berbagai aturan hukum Taurat. Jadi kalau Bapak Ibu udah baca ya, waktu kita baca tuh kita lihat penulisnya lebih menjelaskan detail gitu bagaimana relasi orang-orang yang nggak suka sama Yesus, bagaimana respon mereka. Nah, itu lebih terlihat jelas di dalam Injil Yohanes daripada di Injil-Injil sinoptik lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dari gambaran isi pokok ini, maka kita bisa lihat karakteristik di dalam Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Injil sinoptik lainnya. Seperti yang tadi udah saya mention, ada beberapa hal tuh yang beda gitu ya di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Yang 2 minggu lalu kita bahas ya, Injil sinoptik itu Matius, Markus, dan Lukas. Nah, jadi Injil Yohanes ini punya satu karakteristik yang lebih khas gitu, yang lebih berbeda daripada ketiga Injil lainnya. Nah, kemudian karakteristik lainnya adalah Injil Yohanes ini punya kaitan ke PL yang sangat kuat. Nah, ini sangat terlihat dari penulis kitab, di mana dia mengasumsikan bahwa seluruh kitab suci itu menunjuk kepada Kristus. Kristus yang sebagai penggenapan dari PL. Maka Bapak Ibu kalau kita baca di pasal per pasal ketika ngomong soal Yesus, ketika ngomong soal mujizat Yesus, itu pasti ada kaitannya ke ayat PL. Entah kenubuatan Yesaya ataupun yang tentang ke Musa, pokoknya pasti ada kaitannya ke PL. Nah, karena si penulis nih mengasumsikan kalau seluruh kitab suci yang saat itu mereka pegang itu kitab PL, itu semua tuh menunjuk kepada Kristus sebagai penggenapan dari PL. Gitu ya. Nah, jadi itu salah satu karakteristik yang juga membuat dia berbeda dengan Injil sinoptik lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, Injil Yohanes ini juga mencatat lebih banyak pengajaran Yesus tentang Roh Kudus. Contohnya ya di dalam Yohanes 16, dalam Yohanes 16 itu penulis tuh ada ngebahas detail banget tentang pekerjaan penghibur. Itu Yohanes 16 ayat yang 4b. Ya, di LAI ditulisnya ayat 4b. Nah, dan ini tuh tidak dijelaskan detail baik di dalam Matius, Markus maupun Lukas. Cuma ada di Injil Yohanes yang menjelaskan secara detail gitu ya. Nah, ini salah satunya. Dan sebenarnya banyak lagi di bagian-bagian lain juga ada yang ngomong soal tentang Roh Kudus gitu. Jadi pengajaran Yesus tentang Roh Kudus itu lebih terlihat di dalam Injil Yohanes daripada ketiga kitab Injil lainnya. Nah, dan Bapak Ibu, menariknya karakteristik dalam Injil Yohanes ini salah satunya juga adalah di dalam pengajaran yang tertulis dalam Injil Yohanes itu cenderung membahas tema-tema abstrak. Nah, tema-tema abstrak itu maksudnya tema tentang terang, tema tentang hidup, tema tentang kasih, kebenaran, dan lain sebagainya. Nah, tema ini lebih diangkat dan lebih terlihat di dalam Injil Yohanes. Nah, jadi ini menjadi satu karakteristik yang khas di dalam Injil Yohanes. Maka ketika kita baca gitu ya, waktu Yesus ngomong, akulah terang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, itu kan benar-benar satu karakteristik yang memang cuma muncul di dalam Injil Yohanes secara detail gitu, secara jelas. Nah, jadi para ahli melihat salah satu karakteristik Injil Yohanes adalah membahas tema-tema abstrak, yaitu tema-tema ini gitu ya, lebih detail dan lebih jelas. Nah, kemudian Injil Yohanes ini juga lebih bernuansa refleksi gitu ya. Jadi kalau baca tuh banyak poin-poin reflektifnya. Jadi kayak setelah penulis cerita tentang apa, ngomong tentang Yesus apa, nah pasti di bagian ending tuh ada poin-poin reflektifnya. Pasti ada satu kalimat atau dua kalimat tuh kalimat-kalimat, ayat-ayat yang memperlihatkan refleksi dari apa yang terjadi gitu, dari situasi apa yang terjadi gitu ya. Nah, dan ini tidak ada di Injil sinoptik gitu. Nah, makanya dibilang karakteristik Injil Yohanes ini lebih bernuansa refleksi gitu. Jadi ketika kita baca akan lebih ada nuansa refleksinya. Nah, kemudian yang menarik bagi saya ya, ini di Injil Yohanes itu
kesadaran batin Yesus lebih banyak diperlihatkan. Jadi bagaimana Yesus lelah, haus, terharu, menangis, itu tuh diperlihatkan secara jelas. Nah, saya ambil contoh di Yohanes 11 lagi ya, yang waktu Lazarus dibangkitkan. Jadi di bagian itu ketika Yesus datang menemui Maria dan Marta, terus melihat Maria dan Marta bersedih gitu ya karena Lazarus saudaranya itu meninggal. Nah, di situ tuh ada ayatnya dikatakan Yesus tuh terharu dan dia juga turut menangis gitu, merasakan kesedihan yang Maria dan Marta rasakan pada saat itu. Nah, jadi di dalam ayat itu tuh terlihat banget sisi kemanusiaannya Yesus gitu ya, sisi emosinya tuh ada. Nah, jadi maka dikatakan kesadaran batin Yesus tuh lebih banyak diperlihatkan dalam Injil Yohanes ini. Nah, terus dikatakan aspek pribadi Yesus Kristus paling khas itu ada dalam prolognya, yaitu doktrin logos, yaitu yang dimana dikatakan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Nah, jadi saya rasa ini tuh satu benang merah yang sangat kuat banget, di mana awalnya openingnya Injil Yohanes tuh bilang bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan kemanusiaannya itu benar-benar diperlihatkan di dalam ayat-ayat dalam Injil Yohanes ini, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah karakteristik dari Injil Yohanes yang mostly berbeda dengan Injil sinoptik lainnya, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dari karakteristik yang ada, dari isi-isi pokok secara overall yang ada, maka kita dapat melihat bahwa latar belakang Injil Yohanes ini, para ahli mengatakan Injil Yohanes tidak terlepas dari sejarah Kristen mula-mula. Nah, kemudian juga dikatakan ada pengaruh pemikiran, literatur, maupun filsafat yang berkembang pada masa itu. Jadi kita perlu ingat di zaman Yesus ada di dunia sampai setelah Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga, itu filsafat Yunani itu sangat kuat gitu ya, khususnya di dalam lingkungan orang-orang Yahudi di bawah pemerintah Romawi. Nah, jadi filsafat Yunani itu ada, terus juga berbagai filsafat-filsafat lainnya itu juga terus berkembang pada masa itu, dan juga beberapa literatur juga terus berkembang pada masa itu. Nah, jadi para ahli melihat Injil Yohanes ini juga ada pengaruhnya gitu. Nah, contohnya salah satu penulis tuh mengatakan, contohnya tuh ketika ngomong soal Yesus adalah terang dunia. Nah, terang itu katanya ada juga pengaruh konsep dari salah satu filsafat Yunani, gitu ya. Nah, kemudian dikatakan setelah kematian dan kebangkitan Yesus, jadi orang Yahudi itu telah menerima orang Yahudi yang telah menerima ajaran Yesus tuh mulai dikucilkan di tempat pertemuan orang Yahudi. Nah, mereka dikucilkan untuk mencegah berita Yesus semakin disebarluaskan. Nah, ini terbukti terlihat dari ayat Yohanes 9 ayat yang ke-22 sampai 23, kemudian Yohanes 12 ayat yang ke-42 dan Yohanes 16 ayat yang pertama. Nah, jadi ayat ini tuh ada tulis gitu ya, supaya engkau jangan dikucilkan dan lain-lain. Jadi ada mention soal bagaimana orang Yahudi yang telah menerima ajaran Yesus tuh mereka akan dikucilkan di tempat pertemuan orang-orang Yahudi. Gitu ya, kita tahu banget kalau kita baca lagi itu orang Yahudi itu yang saklek gitu ya, mereka yang saklek yang berpegang kuat kepada hukum Taurat tuh mereka menolak kehadiran Yesus karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah gitu. Mereka nggak percaya Yesus adalah Mesias bagi mereka. Nah, jadi di Injil Yohanes nih ada mention soal hal itu, maka dikatakan latar belakang Injil ini tertulis salah satunya adalah ini gitu ya. Makanya ada dimasukkan gitu ayat-ayat yang membuat para pembacanya tuh yakin gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu dari latar belakang ini, maka tujuan dari penulisan Injil Yohanes ini adalah untuk membangkitkan iman para pembacanya. Nah, dan ini juga tertulis jelas gitu oleh penulisnya di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-31. Ya, Bapak Ibu bisa baca di sini, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, saya rasa tujuan ini tuh tepat banget gitu ya dengan tadi kita lihat karakteristiknya Injil Yohanes dan juga kita lihat isi pokoknya dari Injil Yohanes di mana banyak lebih mention soal pribadi Yesus. Lebih banyak mention soal apa yang Yesus lakukan dan siapa dan apa identitas Yesus gitu ya.
Jadi tujuan ini, jadi apa yang ditulis oleh penulis Injil Yohanes tuh memang dia ditujuankannya untuk ini gitu, supaya para pembacanya itu percaya Yesuslah Mesias Anak Allah dan bisa membangkitkan iman para pembacanya. Nah, maka nggak heran kalau tadi yang kita lihat di latar belakang ini juga penulisnya tuh ada mention gitu soal orang Yahudi yang menerima ajaran Yesus tuh mulai dikucilkan. Itu karena tujuannya adalah untuk ini membangkitkan iman para pembacanya. Jadi penulisnya berharap sekalipun mereka dikucilkan, sekalipun mereka disingkirkan dari pertemuan-pertemuan orang Yahudi, tapi mereka harus ingat bahwa imannya mereka ini akan membawa mereka hidup di dalam nama Tuhan, akan membawa mereka kepada hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Gitu ya. Jadi ini adalah tujuan penulisan dari Injil Yohanes. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu ketika membaca Injil Yohanes merasakan tujuan ini gitu ya. Kalau saya pribadi, sedikit sharingnya, waktu membaca full Injil Yohanes ini, saya merasa benar-benar Tuhan tuh kasih tahu dengan kita tuh jelas banget siapa pribadi Yesus itu. Mungkin kan kadang kita suka berpikir Yesus tuh gini-gini, Yesus tuh gini-gini gitu. Nah, dan padahal waktu kita baca kitab Injil Yohanes ini benar-benar tuh memperlihatkan banget siapa sih Yesus itu. Benar-benar memperlihatkan banget apa aja sih yang benar-benar Yesus tuh bisa lakukan. Gitu. Jadi kalau bagi saya pribadi, tujuan ini saya rasakan gitu ya, membangkitkan iman para pembacanya. Nah, itu saya rasakan secara pribadi ya. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu apakah merasakan hal yang sama. Tapi anyway, inilah tujuan utama dari penulis Injil Yohanes. Nah, kalau gitu Bapak Ibu, siapakah penulis Injil Yohanes? Sampai saat ini penulis dari Injil Yohanes ini masih jadi perdebatan. Nah, jadi perdebatannya itu masih ada yang bilang kalau Injil Yohanes ini memang murid Yesus, yaitu Yohanes yang nulis gitu. Nah, tapi ada juga bilang yang nulis ini tuh saksi mata gitu, jadi orang ketiga. Nah, ada juga yang bilang yang nulis ini adalah murid yang terkasih. Nah, tapi murid yang terkasih ini nggak tahu Yohanes atau siapa gitu ya. Jadi mungkinkah dia malu gitu sebut namanya dia, atau dia pokoknya nggak enak gitu ya sebut namanya, akhirnya dia tulis murid yang terkasih. Nah, tapi nggak jelas nih murid yang terkasihnya siapa gitu. Tapi memang mostly kebanyakan orang berpegang memang Yohanes murid Yesus yang menulis Injil ini. Nah, kapan Injil ini ditulis? Jadi ada beberapa dugaan Injil ini tuh kapan ditulis, tapi secara umum mayoritas itu menerima penanggalan antara 90 sampai 110 Masehi, di mana mereka para ahli itu yakin bahwa Injil Yohanes ini ditulis jauh setelah kejadian kematian dan kebangkitan Yesus. Gitu, makanya kita bisa menemukan bagaimana ada background orang Yahudi dikucilkan gitu ya. Nah, karena penulisannya nih jauh setelah momen kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi kan saya suka, tadi saya ada bilang gitu ya, kalau Injil Yohanes nih punya karakteristik yang beda dengan Injil Sinoptik. Nah, tapi kenapa gitu ya ini juga disebut sebagai kitab Injil gitu, kenapa nggak sebut terpisah aja gitu. Nah, jadi kita akan lihat relasi antara Injil Yohanes dengan Injil Sinoptik, yaitu yang tadi Matius, Markus, sama Lukas. Nah, kalau secara materi, Bapak Ibu, secara materi Injil Yohanes nih punya persamaan dan juga punya perbedaan ya. Nah, persamaannya itu kita dapat lihat beberapa kisah perjalanan Yesus, kisah pelayanan Yesus, bahkan kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu juga kisahnya ada di dalam Injil Sinoptik. Ya, jadi kalau Bapak Ibu buka Alkitab LAI, Alkitab fisik, nah itu biasanya kalau di bawah judulnya ada dalam kurung gitu ya, dalam kurung Matius berapa, dalam kurung Markus berapa, nah itu berarti isi kisahnya tuh sama gitu dengan Injil lainnya, gitu, dengan kitab lainnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Yohanes tuh banyak juga gitu ya, ada juga perikop-perikop yang judulnya tuh di bawahnya tuh ada dalam kurungnya gitu, dalam kurung Matius berapa, dalam kurung Markus berapa. Nah, jadi memang ada persamaan gitu, persamaan kisah tentang Yesus Kristus. Nah, bedanya adalah materi yang bedanya itu ada materi yang di dalam Injil Sinoptik tapi di Yohanes gak ada
Nah, atau sebaliknya, di dalam Yohanes ada, di Injil Sinoptik tuh nggak ada. Itu ya bedanya. Dan beda yang lainnya adalah beda dalam penyajian kisahnya. Jadi kalau misalkan kita baca pun, misalnya di Matius diceritainnya gini. Nah, nanti di Yohanes tuh ceritainnya tuh beda gitu, kemasannya, packagingnya tuh beda. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan beda secara historis dan kronologis. Jadi para ahli melihat ada beberapa kisah, kisah tentang perjalanan Yesus itu ditempatkan dalam posisi yang beda secara historisnya dan secara waktunya dengan Injil Sinoptik gitu. Jadi apa yang ada dalam Injil Yohanes nih, kisah waktunya nih beda gitu dengan Injil Sinoptik. Nah, lalu kalau gitu apa kaitannya? Nah, kalau menurut Windich, ini bacanya Windich kayaknya ya. Nah, kalau Windich nih dia bilang ada 4 kemungkinan relasi Injil Yohanes dengan Injil Sinoptik. Nah, kemungkinan yang pertama tuh bisa melengkapi, tidak terkait, menafsirkan, atau menggantikan sinoptik. Nah, kita akan lihat penjelasannya satu persatu. Kaitan yang pertama itu bisa melengkapi. Nah, Bapak Ibu, kaitan relasi ini, relasi yang bisa melengkapi itu kemungkinan yang paling meyakinkan dan kemungkinan yang paling banyak diterima oleh para ahli dan juga orang-orang yang meneliti Injil Yohanes gitu ya. Nah, mereka menerima ini karena bagi mereka memang didukung oleh beberapa pertimbangan yang ada. Jadi pertimbangannya itu salah satunya adalah Injil Yohanes itu memperlihatkan satu kesan yang memang tidak mengulang apa yang sudah ada di dalam Injil Sinoptik. Tapi Injil Yohanes memberikan tambahan lain yang seakan ditujukan untuk melengkapi pemahaman dari pembacanya. Jadi di kemungkinan ini itu para ahli itu udah punya asumsi bahwa orang-orang yang baca Injil Yohanes nih mereka udah tahu Injil Sinoptik. Gitu, mereka udah tahu apa yang tertulis di dalam Injil Sinoptik, apa yang ada di dalam Injil Sinoptik. Nah, makanya Injil Yohanes ini muncul untuk memperlengkapi pemahaman pembacanya dari apa yang udah ditulis di dalam Injil Sinoptik. Ini yang pertama, ini kemungkinan yang paling meyakinkan dan paling banyak diterima. Nah, kemudian kemungkinan kedua itu dikatakan tidak terkait, jadi nggak ada kaitannya sama sekali antara Injil Yohanes dengan Injil Sinoptik. Nah, tapi Bapak Ibu, kemungkinan ini tuh sulit diterima gitu ya. Kemungkinan ini sulit diterima karena memang nggak ada alasan yang kuat untuk mengatakan Injil Yohanes tuh nggak ada kaitannya sama sekali dengan Injil Sinoptik. Gitu. Jadi nggak ada bukti yang memperlihatkan kalau Injil Yohanes nih memang nggak ada kaitan apa-apa gitu dengan Injil Sinoptik. Justru dari yang kita lihat tadi banyak bukti-bukti justru malah lebih memperlihatkan memang ada kaitannya gitu dengan Injil Sinoptik. Nah, jadi ini kemungkinan yang sulit diterima. Kemudian kemungkinan yang ketiga itu menafsirkan. Nah, kemungkinan ini juga banyak diterima oleh para ahli teolog Injil Yohanes gitu ya. Khususnya mereka yang beraliran filsafat Yunani. Gitu. Jadi para teolog Injil Yohanes, mereka yang punya pemikiran filsafat Yunani, mereka lebih percaya bahwa Injil Yohanes ini merupakan Injil yang disajikan untuk menafsirkan pribadi Yesus dan ajaran Yesus secara khusus bagi pembaca non-Yahudi. Jadi mereka berasumsi bahwa Injil Sinoptik ini kalau dalam Injil Sinoptik itu sudah memberikan satu catatan sejarah, sudah memberikan pengajaran secara khusus kepada orang Yahudi. Nah, Injil Yohanes ini hadir untuk menafsirkan kembali pribadi Yesus, untuk menafsirkan kembali ajaran Yesus secara khusus untuk pembaca yang non-Yahudi. Gitu ya. Jadi asumsi mereka adalah Injil Yohanes ini memang tidak dicatat, tidak dituliskan untuk sebagai catatan sejarah yang objektif, tetapi lebih untuk sebagai penafsiran apa yang sudah ada di dalam Injil Sinoptik. Gitu ya. Ini yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat itu dikatakan Injil Yohanes ini menggantikan Injil Sinoptik. Nah, tapi ini juga kemungkinan yang mustahil gitu ya. Karena memang juga nggak ada bukti yang memperlihatkan kalau Injil Yohanes ini ditulis untuk menggantikan Injil Sinoptik. Nah, bahkan Bapak Ibu kalau lihat dalam sejarahnya ya, Injil Matius tuh sudah lebih diterima masyarakat luas terlebih dahulu daripada Injil Yohanes. Gitu. Jadi sebelum Injil Yohanes muncul, itu Injil Matius muncul duluan. Nah, jadi nggak mungkin kalau Injil Yohanes tuh menggantikan posisi dari Injil Sinoptik gitu, karena yang diterima duluan adalah Injil Matius. Jadi memang yang lebih make sense, yang lebih masuk akal itu yang pertama tadi ya, yang ini.
yang bisa melengkapi gitu ya. Jadi masuk akal karena kan pertama berkembang Injil Matius dulu tuh. Nah, jadi memang betul memang lebih meyakinkan kalau Injil Yohanes ini memang tidak mengulang apa yang ada di dalam Injil Sinoptik, tapi dia memberikan tambahan, memberikan tambahan detail lain yang untuk melengkapi pemahaman para pembacanya. Gitu. Jadi ini adalah relasi kaitan antara Injil Yohanes dan Injil Sinoptik. Kemudian Bapak Ibu, kita akan lihat secara keseluruhan outline dari Injil Yohanes. Nah, outline-nya Bapak Ibu secara overall tadi yang bagian pertama itu membahas tentang pribadi Yesus. Nah, kemudian menariknya para ahli nih menyusun outline-nya Injil Yohanes itu memperlihatkan adanya 7 tanda Yesus. Gitu ya. Jadi 7 tanda Yesus ini sebenarnya adalah mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Nah, jadi tanda pertama itu dimulai dari Yesus di perkawinan di Kana. Nah, jadi Bapak Ibu, 7 tanda ini sebenarnya juga memperlihatkan tadi di pertanyaan kedua kita, apa yang Yesus lakukan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah. Nah, kemudian muncullah 7 tanda ini gitu ya. Jadi yang tanda pertama, mujizat yang Yesus lakukan di perkawinan di Kana. Lalu yang selanjutnya, tanda yang kedua itu adalah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Nah, tanda yang ketiga itu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit. Tanda yang keempat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Tanda yang kelima, Yesus berjalan di atas air. Kemudian ada terpotong, Yesus mengajar di Galilea dan Yudea. Kemudian lanjut lagi ke tanda yang keenam, yaitu Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, kemudian masuk lagi ke penjelasan gembala yang baik dan kawanan domba yang sejati, di mana di ayat ini juga Yesus ngomong soal akulah gembala yang baik gitu ya. Nah, baru habis itu masuk lagi ke tanda yang ketujuh, Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, jadi ada 7 tanda yang diperlihatkan oleh penulis Injil Yohanes ini ya, yaitu untuk menjawab tadi pertanyaan kedua yang diisi pokok yang pertama tadi, apa yang Yesus lakukan untuk memperlihatkan bahwa dirinya adalah anak Allah. Nah, dari 7 tanda ini. Nah, kemudian next outline-nya masuk kepada hari-hari terakhir Yesus, di mana ada persiapan-persiapan untuk kematian Yesus, kemudian Yesus mempersiapkan para muridnya, kemudian ada momen penangkapan, pengadilan, dan kematian Yesus di atas kayu salib, di mana ini juga kisahnya sama gitu ya dengan Injil Sinoptik, tapi sekali lagi di dalam Injil Yohanes tuh ada detail-detail yang lebih jelas, ada penjelasan-penjelasan yang tidak ada di dalam Injil Sinoptik. Nah, kemudian lanjut di mana Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, yaitu terlihat dari Yesus muncul di Yerusalem dan Yesus muncul di Galilea. Kemudian Injil ini ditutup dengan keterangan terakhir tentang catatan yang dibuat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya di pasal yang ke-21, di mana ini pasal yang hari ini kita baca harusnya ya, pasal yang ke-21, itu penulis Injil Yohanes nih kasih kata penutup. Gitu ya, kasih kata penutup. Dan menariknya nih, dikatakan di ayat yang ke-24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Nah, kesaksiannya itu refer ke murid yang dikasihi. Itu murid yang dikasihi Yesus, yaitu di ayat-ayat sebelumnya. Nah, jadi menariknya Injil Yohanes tuh ada kata penutupnya gitu ya. Ada kata penutupnya dari si penulis Injil Yohanes. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu overall basic pemahaman tentang Injil Yohanes.